Al-Mumtaz. Udah pas. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipakai sengaja dibuka lagi biar kayak di TV. Mungkin maksudnya menghormati, menjaga protokol begitu ya. Dipakai dulu formalitas suara kami juga kan. Baik. Ini kayak di restoran Arab nih. Tinggal biryaninya di sini nih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ini adalah pertemuan yang ketiga kalau tidak salah. Sudah 2 pertemuan kita membahas tentang muqaddimah ilmu hadis. Kemudian pertemuan berikutnya adalah istilah-istilah yang terkait dengan hadis. Ada sunnah, ada hadis qudsi, begitu ya, ada khobar, ada athar. Nah, baru masuk kemudian kita tentang pembagian hadis. Sengaja saya tulis di atas yang paling kanan atau paling kiri dari buku Bapak ada sahih, ada hasan, ada dhaif. Sengaja saya tampilkan di awal karena mungkin bicara pembagian yang paling kita tahu, ingin kita tahu tentang apa yang sahih, apa itu sahih, apa itu hadis sahih, contohnya apa itu hasan, apa itu dhaif, begitu ya. Walaupun padahal sesungguhnya kita belum akan mengkaji itu. Nah, kita baru akan mengkaji bagian atasnya dulu, bahwa nanti kita akan sampai ke sana. Karena bicara ilmu hadis, saya pikir yang pertama kali di pikiran kita, bapak-bapak barangkali kalimat itu, hadisnya sahih, hadisnya hasan, hadisnya lemah, dhaif, kan begitu. Nah, itu kita akan pelajari insya Allah mungkin dalam waktu dekat ini. Kita sudah dekat, mungkin 2 atau 1 pertemuan berikutnya, begitu ya. Walaupun kemudian bicara pembagian hadis, maka banyak tergantung pembagian atau sudut pandangnya. Nah, kita akan memulai dari sudut pandang pembagian yang pertama. Yes, apapun ketika dibagi tergantung sudut pandangnya, kan begitu. Membagi kaum orang Islam atau penduduk di Bukit Golok ini ya tergantung mau ngebagi berdasarkan apa. Kalau berdasarkan RW, nah, ada Pak RW tahu nih ada berapa RW. Kalau berdasarkan klaster, ada berapa klaster. Kalau berdasarkan agama, ada berapa agama, kan begitu. Nah, hadis pun begitu. Kita sekarang baru mulai ke pembagian pertama, ya. Berdasarkan apa? Saya nggak tulis karena poin-poinnya nggak terlalu besar. Poin-poin besar itu sebetulnya mewakili kata-kata atau kalimat. Baik, pembagiannya adalah apa? Taqsimul khabar bi'tibari turuqi naqlihi ilaina. Pembagian khobar itu apa? Khobar itu hadis juga, mari kita bahas ya. Kalau khobar lebih umum, mau itu hadis dinisbatkan kepada Nabi, khobar, dinisbatkan kepada sahabat, khobar, bahkan di antara kita pun khobar atau kabar. Maka bahasanya nanti bisa khobar, bisa pembagian hadis boleh, bahkan pembagian asar pun boleh, walaupun asar asalnya kepada sahabat kalau asar. Tapi kalau kepada Nabi harus ada tambahannya, ini asar dari Nabi.
Kalau kata asar saja, maka sungguhnya dia sahabat. Jadi pembagian hadis berdasarkan jalannya. Jumlah jalannya banyak apa enggak? Ada berapa jalan? Masjid Jabal An-Nur, Dewan Syariahnya misalkan saya Ketua Dewan Syariah mengumumkan insya Allah khutbah Idul Fitr tahun 2021 atau khotibnya begitu adalah Al-Ustaz atau Profesor Abdus Somad misalkan, sudah terkonfirmasi. Nah kabar itu sampai ke bahkan Lavender misalkan ya, ke Lavender ada ya Pak Syukron ini tokoh kita, sampai ke beliau. Ada berapa jalan sampai ke beliau? Ternyata ada satu jalan, satu jalur. Ternyata beliau dapatnya dari RT Orchid. Jalurnya RT karena beliau misalkan apa namanya pejabat begitu. Komunitasnya adalah sama pejabat-pejabat saja, pejabat warga. Pak RT ini dari RT di Orchid, di RT Orchid, dari RT di apa namanya itu? Boulevard ya, dari Boulevard. RT Boulevard dari RT Arkadia misalkan begitu, karena komunitasnya RT. Yang paling dekat aja saya tahunya dari RT satu jalur. Ada mungkin ada Lavender lagi misalkan Pak Ari Gunawan, karena beliau aktifnya di masjid bagian jenazah, maka orang-orang DKM masjid perwakilan dari klaster-klaster komunitas dia misalkan begitu. Dapat dari siapa si fulan di sini, dapat dari siapa lagi, terus 2 jalur. Nah, berapa banyak jalur? Ini yang kita kaji sekarang. Nanti jawabannya ada jalur yang banyak, ada 1 jalur, ada 2 jalur, ada 3 jalur, ada lebih dari 3 jalur. Itu gambarannya, ya. Nah, yang pertama adalah pembagian hadis berdasarkan jalurnya. Ada yang disebut dengan, ini semua istilah saya pakai bahasa Arab ya, tapi nanti saya terjemahkan atau saya lafadzkan dengan bahasa Latin. Yang pertama adalah al-mutawatir. Mutawatir atau pakai al juga nggak apa-apa, pakai bahasa Arabnya berarti al-mutawatir. Yaitu apa? Pengertiannya adalah ma rawahu adadun katsirun an mithlihim min awalis sanadi ila muntahahu yastahilu an yattafiqu ala al-kadhibi wa kana masdaru naqlihim al-hissu. Ada banyak poin dari pembahasan definisi ini, nanti kemudian ulama merinci dari poin-poin tadi menjadi syarat disebut hadis ini mutawatir. Yaitu apa? Pertama, hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh adadun katsir, jumlah yang banyak. Khabar Idul Fitr khotibnya nanti Ustaz Abdus Somad itu yang meriwayatkan ternyata banyak, karena saking ramenya heboh. Ustaz Abdus Somad nanti di masjid kita rame, gegar. Apa gegar? Geger kalau geger otak ya. Sampai semua lapisan banyak diriwayatkan oleh orang-orang di Arkadia. Banyak, mungkin sebagian besar, puluhan orang tahu kabar itu, langsung dengar dari masjidnya atau pengurus masjidnya, atau hari Jumat barangkali diumumkan. Banyak orang dari Arkadia sampai ngabarin ke Boulevard, sampai orangnya banyak juga yang dengar. Terus banyak, sehingga jalurnya banyak. Nah, jalurnya ada kesit, orangnya banyak. Ini namanya mutawatir. Jadi kita mulai dari yang banyak dulu. Min awwalis sanad, dari mulai tingkatan pertama. Nanti ada tingkatan-tingkatan sanad atau tabaqat. Nanti dari Nabi ke sahabat, sahabat bisa jadi sahabat senior, bisa jadi kemudian sahabat yang junior, atau kadang dari sahabat langsung ke tabi'in. Tabi'in ada kalanya yang senior, ada kalanya junior, tabi'ut tabi'in, dan seterusnya sampai dikeluarkan oleh Imam Bukhari misalkan dalam kitabnya Sahih Bukhari.
melewati misalkan 5 lapisan. Setiap lapisan tadi, dari awal lapisan pertama, kedua, ketiga, keempat, setiap lapisan itu banyak orangnya. Ya tadi kalau kita bilang lapisan pertama Arkadia 70 orang, masuk ke Boulevard 60 orang, masih banyak lah. Masuk ke Orchid jadi 55 orang, masih banyak. Sampai masuk ke Lavender 50 orang tahu. Hitungannya masih banyak. Dari lapisan pertama sampai lapisan terakhir banyak yang meriwayatkannya. Ya, maka ini namanya apa? Mutawatir. Tapi apakah kemudian enggak dengan serta-merta ketika banyak yang meriwayatkan itu kemudian juga dia diterima juga? Tetap ada namanya jalur-jalur, bagaimana Imam Bukhari tadi dari 1, 2, 3 orang dicucruk orang-orang per orangnya sehingga keterima apa tidak. Sehingga misalkan di zaman sekarang ada kabar yang menjadi perbincangan orang Indonesia di media misalkan begitu, tapi ternyata itu hoax. Yang meriwayatkan banyak, bisa jadi hoax. Ya kalau seperti sekarang misalkan tadi, maka bukan mutawatir. Maka syarat mutawatir itu apa tadi berikutnya? Tadi pertama orangnya banyak. Banyaknya itu dari setiap lapisan banyak. Ada syaratnya lagi berikutnya. Yastahilu ayyattafiqu 'alal kadhib. Mustahil orang-orangnya yang ada di masing-masing lapisan berbohong. Jadi udah dicucuk tadi, udah dilihat orang-orangnya dari mulai 70 jadi 60 jadi 55 sampai 50 orang-orangnya oleh Imam Bukhari misalkan kalau dalam hadis sudah dicucuk, sudah dilihat. Ini orang-orang yang tidak berbohong. Berarti lagi-lagi bisa jadi berbohong. Kalau zaman sekarang tadi misalkan ada yang hoax tadi dan kita memang sangat-sangat mudah. Kadang-kadang kita juga terpancing, kita share lagi padahal ternyata bohong. Bisa jadi dari judulnya aja, kan sering begitu ya. Jadi judulnya aja Rossi meninggal, memang sengaja tuh wartawan begitu. Mungkin ada yang lihat baca, saya baca itu Rossi meninggal, ternyata dibaca bukan Valentino. Ada olahragawan sepak bola yang nggak terlalu terkenal, mungkin level liga berapa lah barangkali di Italia. Liga Barca. Iya mungkin begitu, namanya Rossi apa gitu, meninggal. Sengaja kan dibaca padahal apalah begitu. Nah, kita langsung sebar saja kan. Waalaikumsalam. Cerita apa? Sebar. Nah, makanya kita harus hati-hati ya. Paling tidak itu kalau kita terapkan. Jadi ini kita bukan hanya bicara ilmu hadis saja, tapi bagaimana kesiqohan berita, kabar, juga kemudian intinya, ilahnya, pelajaran intinya dari hadis ini kita dapatkan. Ya, kita baca dulu apa nih kira-kira isinya apa, kontennya apa, biar kita menjadi pembaca ataupun orang yang cerdas, begitu ya. Baik. Jadi yang mustahil berbohong. Berikutnya apa? Wa kana masdaruhu, dan sumbernya ataupun cara meriwayatkannya adalah al-his. His itu apa? Melibatkan anggota panca indera. Maka imma dengan apa? As-sama', wa imma dengan an-nawar, wa imma dengan al-lams. Misalkan melihat, saya melihat, saya mendengar. Nah, bukan dengan apa? Yang digaris bawahi di sini, bukan dengan al-aqal. Menurut saya, bukan begitu. Jadi kalau melihat artinya tawakuf, dia bukan dari dia. Saya melihat, ya udah melihat apa yang dilihat, yaitu kemudian yang diriwayatkan. Walaupun kemudian nanti ulama hadis yang sama tafsirnya beda, itu urusan lain. Berarti kan nyata ini Nabi melakukan ini, dia melihat. Oh iya, Nabi membasuh khuf, nanti kita bahas berikutnya ada contoh hadis tentang membasuh khuf misalkan. Di antaranya dengan melihat. Saya melihat atau saya mendengar. Kadang-kadang kan begitu hadisnya ya. Saya mendengar Rasulullah berkata, saya melihat Rasulullah, dan seterusnya. Nah, bukan dengan menurut saya, bukan dengan masdarnya adalah al-aqal wal fikr. Bukan
bukan dengan akal menurut dia, menurut pemikiran dia. Nah, bukan. Kalau itu berarti sudah cacat. Artinya apa? Kalau pemikiran berarti kan sangkaan dia. Berarti kan bukan sejujurnya yang didapatkan dari Nabi. Walaupun lagi-lagi bicara tafsiran maka itu hal yang lain lagi. Nah, jadi gambarannya kurang lebih begini ya. Ya apa seperti itu. Diriwayatkan oleh orang yang banyak. Setiap lapisan banyak orangnya, mustahil mereka berbohong, dan cara meriwayatkannya adalah dengan melibatkan panca indera. Maka dari sini ulama menyimpulkan syarat-syarat al-mutawatir. Maka syaratnya ada 4 sesuai dengan definisi tadi. Saya tidak ulang lagi. Sekaligus tadi definisi saya sebutkan, sekaligus memang itu menjadi syarat-syaratnya. Maka kalau cacat yang kita bahas tadi, jumlahnya nggak banyak, maka bukan mutawatir. Jumlahnya hanya 1 saja, 1 riwayat saja. Nanti ada pembagian yang lain. Atau barangkali saya singgung sedikit lah. Misalkan hanya 1 jalur saja. Misalkan ada 1 jalur namanya gharib, 1 jalur. Ada hadis namanya hadis innamal, yang gampang kita dengar ya. Innamal a'malu binniyat. Ini dalam ilmu hadis termasuk hadisnya disebut dengan hadis gharib. Jadi diriwayatkan oleh atau jalannya hanya 1 dari Umar saja. Enggak ada yang lain. Mencari cuma 1 saja, 1 jalur dari Umar. Sesungguhnya segala amal itu tergantung dari niatnya. Maka cacat untuk dikatakan sebagai mutawatir. Paling tidak dari syarat yang pertama, dari jumlah periwayatannya, jumlah jalan jalur periwayatannya karena cuma 1 saja. Ya. Bentar. Ini lewat 1 bulan ya, banyak yang jatuh. PC jatuh. Tadi apa yang jatuh? Hapus. Mudah-mudahan harga diri kita umat Islam tidak jatuh. Makanya doa kita, Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Ya Allah, izzah Islam itu harus apa? Izzah kebangkitan dan orang-orang Muslim juga, bukan hanya Islamnya tapi orang-orang Muslimnya. Mudah-mudahan khususnya di negara kita. Baik. Berikutnya adalah taqsimul mutawatir. Pembagian hadis yang mutawatir. Ini iya ya, enggak ini ya. Enggak apa-apa. Harusnya ada pembagiannya dulu, enggak saya tulis. Baik, yang pertama adalah al-mutawatiru lafdhan wa ma'nan. Mutawatir itu ada kalanya yang pertama secara lafaz dan makna. Yang kedua secara makna saja, lafaznya tidak. Maksudnya apa? Lafaz dan makna, lafaznya sama, otomatis maknanya sama. Kalau makna saja, lafaznya banyak, maknanya sama. Kayak kita ngomong, kalau tadi saya bilang percis kalimatnya dibacakan dari Dewan Syariah Masjid Jabal An-Nur. Pengumuman diumumkan bahwa yang akan menjadi khatib di Masjid Jami Jabal An-Nur pada sholat Idul Fitr tahun 2021 adalah Ustaz Abdul Somad. Kalimatnya sama, lafaznya sama, sampai ke Pasuruan Lavender kalimatnya sama. Nah, telah meninggal dunia Pak Arif mengabarkan. Kalimatnya kan sama, di share, kalimatnya sama, maknanya otomatis sama. Maka itu mutawatir. Dan di apa namanya tadi di jalurnya banyak dan seterusnya, itu kembali ke pembahasan mutawatirnya. Maka kalau seperti itu, ya mutawatirnya adalah al-mutawatiru lafdhan wa makna. Tapi ada yang berikutnya, mutawatir maknan saja. Lafadznya banyak, tapi maksudnya begitu. Ya, nggak ada redaksinya. Kalau zaman sekarang udah ada redaksinya ya. Di share, ada yang meninggal kalimatnya sama, di share. Ini nggak ada redaksinya. Saya bilang ucapan saya tadi nanti itu ujung-ujungnya sama Pak
saya pakai bahasa yang resmi, mungkin bahasa Indonesia, ujung-ujungnya sama Pak Sukron diumumkan keluarganya di Lavender, nanti kawan gembira nih, Idul Fitri 2021, pengen tahu kan teh? Pengen tahu apa? Pengen tahu, kayak gitu-gitu. Pengen tahu aja, kan beda. Masa saya begitu kan? Pak Sukron karena orang Betawi, pengen tahu nggak? Yang benar, cara dulu dia. Beda. Siapa? Ustaz Abu Somad. Oh, kan beda tuh bahasanya. Lafadznya beda. Karena dia orang Betawi dengan gayanya lah begitu. Tapi maknanya sama, intinya nanti khotibnya si fulan, kan begitu. Nah, baik. Jadi yang pertama adalah mutawatir secara lafaz dan makna. Itu apa? Mattafaqa ar-ruwatu bi 'ala lafzi wa ma'nahu. Yang disepakati periwayatannya baik lafaz dan maknanya. Apa contohnya? Ada hadis, di dalam banyak buku hadis dicontohkan hadis ini. Namun sebetulnya nanti saya tambahkan ada kumpulan hadis-hadis mutawatir, nanti kita akan lihat di akhir. Ini contohnya banyak hadis ini. Hadis yang mutawatir secara lafaz dan makna. Apa? Man kadzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berbohong kepadaku dengan sengaja atas namaku, dengan sengaja menisbatkan bahwa ini adalah perkataanku. Ini bilang ini hadis Nabi, padahal bukan hadis Nabi. Begitu ya. Apa balasannya? Falyatabawwa maq'adahu minan nar. Maka nanti dia akan merasakan balasannya. Itu apa? Tempat duduknya itu nanti minan nar, dari neraka. Artinya dia tinggalnya di neraka. Ini ancaman, tidak boleh kita asal bilang ini hadis Nabi, ini hadis Nabi, padahal bukan hadis Nabi. Hati-hati. Apa balasannya tadi? Neraka. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Dan kita harus takut sama neraka. Neraka gampang lah, neraka nggak apa-apa. Saya pengen ketemu Michael Jackson. Ya, harus tahu bilang neraka ya harus takut ya. Bukankah kita setiap hari membaca apa? Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri ada wa adzabin nar. Dibaca enggak? Baca ya. Tambahan doa setelah tasyahud. Memang kita harus berlindung ya, karena memang apa? Siksa sangat pedih, jangan bercanda-bercanda. Ya, atau bahkan saya nggak baca itu. Paling nggak setahun sekali misalkan. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma inna na'udzubika. Allahumma ajirna. Itu kalau dalam sholat. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Dalam habis sholat. Allahumma ajirna minan nar. Hati-hati. Ya. Atau kalau Ramadan apa? Allahumma inna apa? Wa na'udzubika apa namanya? Nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Pokoknya neraka kita berlindung. Mudah-mudahan kita tidak termasuk ahli. Ya. Baik, apa tadi? Contoh hadis tadi dalam keterangan kenapa disebut mutawatir? Karena diriwayatkan bid'ah wa sab'una sahabiyyah. Ada lebih dari 70 sahabat. Ini bicara tingkatan ya, dari tingkatan. Dalam keterangan sahabat saja itu ada 70 lebih. Dalam keterangan yang lain kalau di sini 60 lebih sahabat. Nanti belum ke mungkin senior, mungkin junior, tabi'in, mungkin langsung ke tabi'in atau mungkin yang junior. Setiap lapisannya itu banyak. Nanti banyak itu berapa? Nah, itu nanti yang kemudian diperdebatkan. Ada satu jalan, ada dua jalan, ada tiga lebih. Nah, yang lebihnya tadi yang disebut mutawatir itu kemudian yang diperdebatkan. Memang ada yang mengatakan minimal 4, nah, karena udah lebih dari 3. Kalau misalkan dalam keterangan Imam Suyuti ya, ada yang mengatakan 4. Yang mengatakan 4 dalilnya apa? Dalil tentang persaksian syahadah zina, persaksian orang yang berzina. Walladzina yarmuna al-muhsanat tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada. Dia yang menuduh berzina dan tidak menghadirkan 4 syuhada.
dalam fikih nanti kesimpulannya kalau berzina itu saksinya berapa? 4 kan begitu. Maka minimal 4. Ulama ada yang mengatakan kalau sudah 4 berarti jalurnya setiap tingkatan juga minimal ada 4 orang, banyak, maka itu sudah mutawatir. Ada juga yang mengatakan, dan barangkali ini yang paling agak gampang untuk kita hafal, karena nanti ada yang 1, ada yang 2, ada yang 3, lebih dari 3, 4, mungkin gampang itu ya, paling gampang. Tapi sesungguhnya tidak hanya itu, untuk banyaknya ada yang mengatakan 4, tadi ada yang mengatakan juga 5 ada. Imam Suyuti mengangkat juga ada yang mengatakan 5, dalilnya apa? Jumlah ulul azmi minar rusul, rasul ulil azmi yang punya azam yang kuat dalam berdakwah, kesabaran yang kuat. Ada berapa? 5 orang. Ya, siapa aja? Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Musa, Isa dan Muhammad. Ada kemudian yang mengatakan 300 lebih. Lagi-lagi Imam Suyuti yang mengangkat pendapat-pendapat ini. Dalilnya apa 300 lebih? Ahlul Badar. Karena saking utamanya Ahlul Badar, orang yang ikut berperang dalam perang Badar itu orang-orang yang teruji, orang-orang muslimun yang pertama kali berkorban, berjihad. Dan mereka berbeda orang yang di awal-awal dengan orang yang datang setelahnya. Bahkan sampai dalam sirah Ahlul Badar itu punya apa? Ada julukan khusus, ya, Al-Badri, orang yang ikut dalam perang Badar, punya lancana khusus dikasih oleh julukan oleh Nabi. Nah, jumlahnya berapa dalam sirah? 300 lebih. Ada yang mengatakan 319 begitu ya. Maka pendapat mengatakan 300 mutawatir. Lagi-lagi kalau yang ingin gampang tadi 4, gampang mungkin ya. 1, 2, 3, lebih dari 3 mutawatir. Paling enggak itu adalah satu pendapat ya. Jadi hadis tadi, siapa yang membohong kepadaku, itu ternyata banyak. Ada yang mengatakan 70, ada yang 60 sahabat saja. Di antaranya ada keterangan yang dari sahabat yang 60 tadi itu diantaranya, atau dari 70 tadi diantaranya di dalamnya ada apa? Al-Asyarah Al-Mubasysyaruna bil Jannah. Ada 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Ada 10 sahabat yang dijamin. Siapa? Ya, ada Abu Bakar yang jelas, Al-Khulafa Rasyidun yang 4. Ada Abu Bakar, ada kemudian Umar, ada Utsman, ada Ali, ada Talha, ada Zubair, ada Sa'ad, Abdurrahman ibnu Auf, ya. Sa'ad bin Zaid. Dalam riwayat itu 10. Tapi itu tidak menunjukkan hasr, tidak menunjukkan pembatasan. Dalam riwayat itu disebutkan 10 orangnya. Ada hadis yang lain yang menunjukkan orang per orang. Misalkan apa? Bilal, ya, Nabi kepada dia dan pribadi. Jadi kalau dihitung-hitung tidak terbatas pada 10 ini tadi. Ada Bilal, ada keluarga Sumayyah, ya, dan lain sebagainya, gitu ya. Baik. Berikutnya al-mutawatir makna. Yang mutawatir secara makna saja, redaksinya, lafadznya berbeda, tapi maknanya sama. Ada banyak yang dicontohkan, kita ambil satu saja tentang al-mashu 'alal khuffain. Dalam fikih ada pembahasan membasuh khuf, ya. Apa khuf itu? Alas yang menutupi mata kaki. Ya, nanti kalau saya sering mengatakan khuf saja, walaupun kemudian ya jamaah perlu sebagian barangkali ada yang langsung connect khuf itu apa, ada yang enggak. Karena kalau kemudian diartikan ke satu macam saja, kaos kaki dan lain sebagainya, itu sudah pendapat. Ya, karena nanti dalam fikih khuf itu ulama beda pendapat tentang syarat-syaratnya. Ada yang ketat banget, ada yang tidak. Dalam mazhab Syafi'i misalkan nanti kita belajar mazhab Syafi'i dengan guru kita, maka ketat sekali khuf dalam mazhab Syafi'i. Harus dari jilid, harus dari kulit yang enggak ngerembes. Ya, bukan hanya menutupi mata kaki, tapi kulit yang enggak ngerembes. Maka kalau fikih Islam
Syekh Sulaiman Rashid yang sangat fenomenal, itu mengartikannya langsung but, kurang lebih gitu ya. Walaupun ada pandangan yang lain seperti kaos kaki yang mengatakan boleh ya. Ya, dan tentang khuf ini disebutkan ulama dia mutawatir, tapi mutawatirnya makna, berarti lafadznya banyak. Nah, pertama mutawatir karena disebutkan dalam sebuah keterangan ada 100 periwayatannya, kurang lebih ada 100 lebih, berarti banyak. Tapi redaksinya macam-macam. Ya tadi redaksinya banyak. Saya bilang tentang khutbah Idul Fitr, Pak Syukron dengan gaya Betawinya, atau mungkin ada siapa lagi di sana, ya dengan gaya apanya, kalimatnya, ada yang singkat, ada yang panjang, maknanya sama. Nah, tentang al-mas'u al-khuf misalkan kita ambil 2 redaksi. Satu redaksi misalkan mengatakan apa? Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bala thumma tawadda'a wa masaha ala khuffaihi. Saya melihat Rasulullah buang air kecil, kemudian berwudu, dan ketika berwudu Rasulullah melakukan membasuh khuf. Ketika mau membasuh kakinya nggak dibasuh, tapi membasuh khuf. Ini nggak bicara fikihnya, kita bicara redaksinya. Nanti pembahasannya adalah dalam fikih. Nah, kalimat ini kalau kita lihat kalimatnya apa? Tsumma tawadda'a wa masaha ala khuffaihi. Tapi redaksi yang lain dari Sa'ad misalkan, haddatsahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu masaha ala khuffaihi. Beda. Kalau yang pertama tadi wa masaha ala khuffaihi. Yang kedua annahu masaha ala khuffain. Beda alnya, beda ada haknya. Kan beda. Di dalam bahasa Arab sebetulnya langsung bisa dipahami yang memahami. Masaha ala khuffaihi. Khuf itu satu, khuffaihi 2. Kalau ada haknya 2 khufnya, khuffaihi. Dalam bahasa Arab lah itu ya. Tapi yang lain annahu masaha 'alal khuffain. Kalimatnya kan beda, redaksinya beda. Walaupun beda ya dikit. Maka ya lafadznya beda, tapi maknanya sama ya. Baik. Kita akan lihat satu lagi sebelum kita lihat ini ya. Kita lihat kumpulan hadis-hadis mutawatir yang dikumpulkan oleh Imam As-Suyuti ya. Hubbul mutawatir, 2 poin lagi. Al-hadis al-mutawatir biqismaihi yufidul yaqin. Wa huwa al-qat'u bi sihhati nisbatihi ila man nuqila anhu fa yalzamu tasdiquhu in kana khabaran. Maka apa di antara yang bisa kita sikapi dari hadis mutawatir ini, kita hukumi bahwa hadis mutawatir ini yufidul yaqin, faidahnya menunjukkan keyakinan. Maka kita harus yakin, maka kita harus al-qat'u bi sihhati nisbatihi, jangan ragu lagi ini adalah sudah sahih, ini sudah sah, ini nisbatnya kepada Rasulullah, bahwa ini adalah kita terima. Tapi lagi-lagi kita terima, kita amalkan apa enggak? Saya sering ulang-ulang ya. Itu hal yang lain lagi. Kalau soal hukum, memahaminya bagaimana, maka itu namanya apa? Ranah dalam sulfik nanti. Harusnya mutawatir hanya kita tahu bahwa ini adalah ya dari Nabi, jalurnya banyak, kita terima artinya enggak kita tolak. Tapi kita amalkan sesuai dengan yang tersebut dalam nas itu langsung apa enggak, itu sekali lagi urusan lain. Ada kalanya langsung, ada kalanya iya, ada kalanya enggak gitu. Kalau ada qarinah tadi seperti man kadzaba alayya muta'ammidan, kita terima. Tapi juga kalau ya gitu kita terima, kadang apa enggak ada qarinah yang lain. Ya masalah bohong ya jangan berbohong. Ya. Berbohong dalam artian apa? Berbohong bahwa ini adalah dari Nabi. Kalau mimpi Nabi bohong apa enggak? Lain lagi. Kalau mimpi Nabi dalam sebuah riwayat apa? Enggak mungkin berbohong.
Urusan itu sampai apa enggak ya urusan kita dengan Allah. Ya. Ya itu nanti lagi. Bahas yang lain. Baik. Kita lihat satu keterangan lagi bahwa hadits mutawatir itu sesungguhnya jumlahnya tidak banyak. Lagi-lagi kita kesimpulan ulama saja ya. Karena ulama yang mencari yang kita lihat hasilnya saja. Maka di antaranya misalkan Al-Imam As-Suyuti mencoba mengumpulkan hadis-hadis yang mutawatir. Dalam buku ini ada disebutkan 3 kitab, 3 ulama yang mencoba mengumpulkan tentang hadis-hadis mutawatir. Nah, saya coba ambil satu kitab yang disampaikan direkomendasikan oleh kitab ini. Misalkan dari karangan Al-Imam As-Suyuti. Nama kitabnya adalah Qaqul Azhar Al-Mutanathirah fil Akhbar Al-Mutawatirah. Al-Akhbar Al-Mutawatirah, Al-Akhbar jamak dari khabar. Khabar tadi sama juga dengan sunnah. As-Sunan jamaknya atau hadis jamaknya Al-Ahadits. Jadi hadis-hadis tentang atau yang mutawatir. Dalam buku ini, dalam kitab ini yang mencoba dikumpulkan itu ada 100. Misalkan ya, tadi ulama mengatakan terbatas. Contoh dalam buku ini ada 113 yang mencoba dikumpulkan oleh Imam As-Suyuti. Kita ambil misalkan satu saja dulu ya. Kita ambil yang diangkat di sini hadis yang pertama. Ini ustaznya level bukunya nggak ada, nggak bisa ngomong ya. Laptopnya hang, nggak bisa ngomongnya. Ya itu saya. Gitu. Kita ambil yang pertama. Ini masih 87. Mana yang pertama nih? Oh, ini bukan halaman pertama soalnya. Halaman pertama definisi teori. Ada halamannya sih sebetulnya. 16. Misalkan kita ambil 13 masih 9. Ditiup dulu baru pas. Hadis pertama dalam bab ilmu, man kadzaba yang sama dengan yang tadi ya, menguatkan. Hadis pertama pun yang diangkat hadis tadi sama yang dicontohkan. Hadis man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ini dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Jalurnya dari Ali, dari Abu Hurairah, dari Anas, dari Al-Mughirah, dari Zubair, dari Salmah, dari Ibnu Amr, dari Ibnu Majah, dari Ibnu Mas'ud. Itu satu jalur. Nanti yang lain ada Ibnu Majah, dari Jabir, dari Abu Qatadah, dari Abi Sa'id, dari Hakim, dari Ammar. Satu jalur. Yang lain Imam Ahmad juga meriwayatkan itu dari Umar, dari Uthman, dari Khalid, dari Zaid, dari Uqbah, dari Qais, dari Muawiyah, ya, dari Musa. Itu jalur yang lain. Ada Imam Tabrani dari Abi Bakar, dari Talha, dari Aus, dari Barra, dari Hudzaifah, terus nanti imam yang lain Al-Bazzar dari Mustadnya, dari ini terus. Yang lain lagi misalkan dari. Nah tadi kalau lihat keterangan sahabat saja hitung ada sampai 70 atau 60-an. Nah itu contoh saja ya, contoh saja. Kita ingin lihat beberapa di antaranya mungkin kita sering dengar hadis-hadis yang mutawatir. Dalam hadis ini kita bacakan misalkan yang hadis berikutnya misalkan tentang bab iman. Man syahida an la ilaha illallah wajabat lahul jannah. Siapa yang bersaksi, bersyahadah, berikrar tidak ada Tuhan selain Allah, maka wajib baginya al-jannah. Contoh ya.
Nah kalau itu diamalkan apa enggak? Tadi korinanya ada enggak? Enggak ada korinanya, berarti amalkan langsung. Korina apa? Pendamping. Apa? Dalil pendampingnya. Ya. Atau kalau wajibat itu maksudnya adalah ya wajib. Tapi adakah syurut ketentuan? Ada. Nah, itu pendamping berarti. Dia la ilaha illallah, namun dia orang yang fasik. Namun dia orang yang banyak perbuatan dosanya, maka itu korinah-korinah. Wajib di situ adalah ya wajib, ujung-ujungnya semuanya akan masuk surga. Apakah cepat apa enggak, bukan itu bagian dari korinah atau pendamping. Misalkan umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Aku diperintah memerangi manusia sampai mereka berucap la ilaha illallah. Nah contoh ini juga hadisnya mutawatir, berarti banyak, langsung diamalkan apa enggak? Tidak juga, ini konteksnya apa nanti lain lagi. Ini bicara tentang siapa? Tentang Mu'ad, diutus oleh Rasulullah ke Yaman untuk berdakwah. Tapi apakah kemudian langsung memeranginya? Kan tidak. Diajak dulu dan seterusnya. Nanti ujung-ujungnya ada ajakan berjihad atau berperang kalau menolak. Ya, begitu. Al-musliman salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim ini juga masyhur adalah orang yang selamat dari muslim yang lain, yang selamat lidahnya dan lisannya tidak diperbincangkan oleh orang lain, baik dalam mata orang lain. Ini si fulan mah baik, omongannya baik, nggak ada corekahnya, nggak ada jelek-jeleknya, alhamdulillah, semua kesannya baik, selamat dia. Nah hadis mutawatir. Ini korinahnya, ada korinahnya sudah bagus. La yazni azan hina yazni wa huwa mu'min. Orang berzina itu nggak akan berzina sedangkan dia dalam keadaan mukmin. Orang mukmin nggak mungkin berzina. Ya. Al-haya minal iman, malu sebagian daripada iman. Ya. Harus malu. Sekarang hampir hilang malunya. Joget-joget apa, dikit-dikit joget. Melihat ada orang lagi kumpul-kumpul ngapain begini-begini, lihat begini-begini, joget-joget. TikTok itu udah malu gini. Ya. Udah mah di depan saya pernah jalan-jalan kemana gitu ya. Makan pagi apa ya? Ya ada orang-orang habis makan pagi, ya ada kamera bertiga begitu, TikTok gitu. Ya udah nggak ada malu lah. Ya al-haya minal iman. Akbarul mu'mina imanan ahsanuhum khuluqan. Sebaik-baiknya orang mukmin secara imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Maka revolusi akhlak ya kita diingatkan, bukan tema yang baru, ini mengingatkan saja. Ya semua juga harus merevolusi akhlak kita ya. Satu lagi misalkan at-tahur ma'u, ini bicara tentang apa sebetulnya? Sebelumnya hadis panjang tentang apa namanya? Air laut ya. At-tahuru ma'u al-hilu maitatuhu. Jadi ada sahabat yang berlayar, kemudian bekalnya sedikit, bekal air minum sedikit. Kalau dipakai minum, maka nggak bisa berwudu. Jadi terbatas, nggak bisa. Airnya terbatas kalau dipakai minum ataupun berwudu. Maka ya pakai minum aja. Lalu berwudu bagaimana? Wudu saja dari air laut. Keterangannya apa? Air laut itu at-tahuru ma'u, ya airnya tahur, airnya suci dan mensucikan. Al-hillu maitatuhu, halal maitahnya, halal bangkainya. Ya, maka semua yang ada di laut ya, dalam satu pendapat kalau kita lihat dalam Ru'ul Bayan ya semuanya halal. Adapun lafaz-lafaz maka itu hanya lafaz saja. La musyahata fil istilah. Ya, istilah-istilah itu hanya namanya saja. Yang penting substansinya. Maka pakai pendapat itu mau ada apa namanya? Anjing laut, babi laut halal. Nah, kalau pakai pandangan itu. Tapi ada pandangan yang lain juga. Misalnya Imam Malik dalam Ibnu Rushd ya gitu, yang mengatakan mempermasalahkan istilah itu tetap yaitu anjing, maka
dia haram. Itu babi, bukan dia haram. Baik itu diantaranya. Jadi ada 100 lebih. Beberapa kalau kita dengar mungkin pernah mendengarnya. Itu adalah hadis-hadis yang mutawatir. Jadi mutawatir banyak. Nanti berikutnya ada yang 1 orang, gharib namanya. Ada yang 2 orang, namanya aziz. Ada yang 3 orang, namanya masyhur. 3 orang atau lebih. Ya, kalau pakai pandangan yang kita membatasi 4, berarti dia 3 orang saja. Itu secara jumlahnya. Nah, secara diterima apa enggaknya, derajat apa enggaknya. Nah, berikutnya lagi itu kita kaji. Maka ada sahih, ada hasan, ada dhaif. Maka ini next content. Gitu ya. Next content. Kita kaji dalam pertemuan berikutnya, ya. Apa ada dulu ya. Baik, kita lanjutkan nanti berikutnya ada pertanyaan setelah sholat Isya, ya. Wafaqul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak kalau ada pertanyaan mengenai ini dari diagram ini baru satu yang dibahas yang tentang mutawatir. Kalau ada pertanyaan dipersilakan. Silakan Pak. Waalaikumsalam. Kamu Ustaz penjelasannya bagaimana kehidupan status hadis-hadis dhaif yang seringkali lebih banyak masyarakat kita amalkan. Salah satu contohnya orang yang berpuasa di dunia, orang yang berpuasa adalah ibadah agama. Dan seringkali itu pemandangan yang kurang enak dilihat di Indonesia justru banyak masyarakat yang mengamalkan. Bagaimana dalam posisi konteks ini kita menyikapinya. Kemudian yang kedua, di dalam hadis pun banyak kata yang beristirahat maupun yang tersurat, dan dalam satu hadis mentafsir kita. Bagaimana kita menyikapi dan bagaimana kita untuk mengamalkan. Terima kasih dari Bapak. Baik, yang lain silakan dulu, boleh. Sampai nanti saling. Ustaz, saya mau bertanya, kalau mutawatir itu apakah pasti sahih atau tidak? Yang lain? Silakan kalau ada pertanyaan lagi yang lain. Sudah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Dari tokoh kita nih tentang ada hadis naumus shaimi ibadatun. Tidurnya orang yang berpuasa itu adalah ibadah. Setelah kemudian dilihat dalam takhrij hadis, maka ditemukan sesungguhnya hadis ini disebutkan dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi, yang kemudian derajatnya disebutkan adalah dia lemah. Kalau tadi disebutkan lemah. Bagaimana menyikapi hadis yang seperti ini? Sebetulnya nanti kalau bicara yang lemah, nanti lebih lanjut kita ada perdebatan ulama dalam mengamalkan hadis yang lemah. Di antara ada yang mengamalkan, ada juga yang tidak mengamalkan. Yang mengamalkan dengan syarat-syarat yang sangat ketat. Yang pertama apa? Ayyakuna tahta aslin thabitin ma'mulin bih. Hadis yang dhaif itu harus berada pada hukum asal yang sudah ada, yang tidak menyelisih. Ya, ada hadis yang sahihnya yang enggak menyelisih. Kalau menyelisih, maka yang dhaif tadi ditinggalkan. Kemudian apa? Ayyakuna harus dia berada pada masalah-masalah yang bukan ibadah, yang bukan akidah, tapi masalah-masalah fadhailul a'mal. Masalah-masalah tentang targhib, motivasi-motivasi untuk beramal. Maka ulama juga kemudian ketat begitu. Kalau belum menerima, maka ketat, bukan masalah akidah, tapi pada masalah-masalah anjuran beribadah dan seterusnya. Dan itu memang ada cantolannya, tidak menyelisih hadis yang lain. Nah, kemudian bagaimana bagaimana menyikapi hadis yang terutama yang tadi naumus shaimi ibadah itu, tidurnya orang yang
berpuasa itu adalah ibadah. Ya artinya bahwa orang yang berpuasa memang betul ibadah betul. Tapi tidak berarti kemudian ini menunjukkan fadilah apa? Fadilah ibadah. Fadilah puasa itu sendiri. Tapi tidak berarti maknanya kemudian kita lihat syarahnya lagi. Syarah ulama mengatakan apa? Bukan berarti kemudian tidur aja, nggak begitu. Kalau tidur, ada orang yang nggak berpuasa tapi dia beramal yang lebih banyak lagi. Bisa jadi dia lebih utama juga. Ya. Artinya menunjukkan kemuliaan orang yang berpuasa tadi. Maka tadi perlu pertama lihat dalam konteks apa. Yang kedua, kalau dia dalam konteks fadilah, kita lihat syarah-syarah dari atau keterangan-keterangan dari ulama. Ya. Bahkan secara akal pun ya kita akan merasa terganggu, merasa dengan tidur saja. Kan maknanya bukan begitu. Artinya saking mulianya orang yang berpuasa. Ya. Jadi sama halnya dengan kalau yang lain misalkan tentang orang yang berilmu. Tapi kalau ini nggak lemah. Orang yang berilmu dibandingkan dengan orang yang abid, orang yang beribadah, itu bertingkat-tingkat bedanya. Orang yang berilmu seperti qamar, kalau abid seperti yang menyinari begitu. Orang yang berilmu menyinari, orang yang hamba yang disinari. Walaupun dia si hamba ini ahli ibadah lama, lebih banyak secara kuantitas, nggak mengalahkan orang yang berilmu. Ya, tidak berarti kemudian orang yang berilmu nggak beribadah juga. Artinya saking penting ilmu. Itu kalau kita lihat dalam syarah tentang hadis ini. Dan kemudian apa tadi perlunya? Mutawatir itu pasti sahih atau? Ini masih ada. Dulu kayaknya ada 2. Itu menyikapinya. Nah, nanti lebih lanjut seperti tadi. Nah, kita akan lihat pas pembahasan hadis yang dhaif. Kayak tadi kita bicara mutawatir, ada kita berbulan dari tentang mutawatir. Nah, kita yang dhaif, kita contoh-contohkan yang dhaif itu seperti apa, kita sikapi seperti apa. Nanti next konten. Gitu ya. Nah, tadi apakah semua yang mutawatir itu sahih? Tadi kembali ada cara-caranya. Di antara syarat yang 4 ada satu syarat, yastahil tawaquhu 'ala al-kadhib. Ketika di cross check satu terus walaupun jumlahnya banyak, mereka adalah orang-orang yang mustahil. Berarti ada kalanya ini beritanya booming karena diriwayatkan oleh banyak orang. Ada kalanya benar, ada kalanya sahih. Maka dalam keterangan kalau dalam kitab satu lagi ini memang itu martabatnya sahih banget. Kalau memang dia benar. Kalau memang nggak benar tadi bisa jadi yang hoax tadi. Maka patokannya bukan ini booming apa enggak, rame apa enggak. Bisa jadi yang booming rame, tapi ternyata dia bohong. Seperti di awal barangkali saya contohkan apa dulu. An-nadhafatu minal iman, gitu ya. An-nadhafatu minal iman, kebersihan sebagian daripada iman. Secara lafaznya, secara maknanya bagus. Secara lafaznya setelah dicucuk oleh ulama ternyata dia bahkan bukan dhaif lagi, dia maudhu. Tapi maknanya ada redaksi yang lain. Itu apa? At-tahuru syatrul iman. Nah, tadi kan ada mutawatir katanya nggak masalah kalau lafaznya beda. Nggak masalah memang. Ini masalahnya apa nih? Masalah sanadnya. Dicucuk ternyata nggak sampai, Nabi nggak mengatakan begitu. Kalau tadi mutawatir kan dicucuk, Nabi mengatakan ada kalanya ngomongnya begini, ada kalanya begitu, tapi maknanya sama. Itu yang tadi mutawatir makna. Secara makna bukan secara lafaz. Nah, seperti tadi an-nadhafatu minal iman rame. Ya. Maknanya memang ya benar. Kalau tidak kita anggap itu sebagai ya makna kata hikmah dan enggak menyelesaikan hadis yang sahihnya, yaitu at-tahuru syatrul iman. Nah, tadi sebetulnya hadis sahih nanti kalau mutawatir itu disebut sahihnya dia sahih. Tapi kenapa enggak disebut sahih? Kalau benar dengan syarat yang 4 itu udah otomatis sudah sahih. Maka jawabannya apakah semua mutawatir itu sahih? Kalau konteksnya dalam hadis otomatis sudah. Bahkan keterangan tadi dia a'la maratibus shihah. Itu udah sihah banget dah. Ya. Memang udah satu-satu dia sahih, 1 jalur, 2 jalur, 3 jalur, bahkan jalurnya ada 10. Atau kalau menggunakan yang misalkan tadi 300, menggunakan pendapat yang yang 5, yang 4, semuanya udah nggak ada masalah, udah sahih banget. Namun kenapa enggak disebutkan sahih? Ya karena tadi udah di a'la maratibus shihah. Nah,
maka jawabannya kalau dalam konteks hadis sudah pasti mutawatir itu adalah sahih. Tapi pengertiannya nanti dia kalaupun sahih itu udah pasti, bahkan dia di atas sahih. Ya, sudah pasti. Tapi lagi-lagi ini bicara tentang hadis hukum lain lagi. Selalu saya sampaikan itu, adapun hukum maka perlu namanya mawdu' tematik. Apakah ada qarinah pendampingnya, pemahaman, itu adalah hal yang lagi wallahu a'lam. Silakan. Tadi nyambung yang tadi. Enggak. Misalnya kabarnya yang tadi berita yang tentang Abu Somad gitu kan. Terus nyampe vaksin ada 70 orang menyabar menggambarkan komentar gitu ya. Dari 70 orang itu 35-nya nggak bohong, 35-nya jujur gitu. Ada yang diambil ya. Kembali tergantung ulama tadi. Kalau memang dari 70 berarti setengahnya tuh, 35-nya pembohong, berarti 35-nya masih bisa dipegang itu. Sampai Pak tadi kita contohkan sampai Pak Supron ya, misalkan 35 dari 70 jadi 35 dari 35 jadi sampai 30 misalkan. Jadi sampai berikutnya 10. Jalurnya 10 misalkan. Nah, kalau kita pakai pendapat yang adat kathir, adat yang banyak itu adalah 4 dengan jalur 4 syahadah, maka mutawatir. Kalau pakai 300 harus ahlul badar, ya nggak cukup. Kalau pakai yang ulul azmi 5, ya cukup. Nah, kembali ke ulama yang perselisihan ulama tentang adat kabir itu, adat jumlah yang banyak itu berapa. Nah, kalau nanti ternyata 1, benar tapi 1. Apa namanya itu? Nanti yang gori. Nah, nanti pertemuan berikutnya barangkali. Yang seperti apa tadi hadis? Innamal a'malu binniyat dari Umar ibn Al-Khattab. Kalau jumlahnya hadis mutawatir itu ada berapa yang satu ketahui gitu kan? Yang hadis itu juga dari Imam Suyuti ya. Ya. Selain dari Imam Suyuti. Baik. Dalam satu keterangan ini disebutkan kitab yang Mahmud Lohan. Pertama bahwa ulama memang mengatakan bahwa hadis mutawatir ini sedikit jumlahnya. Yang pertama dulu. Sedikitnya seperti apa? Ada 3 kitab yang direkomendasikan di sini. Saya tidak baca, tidak saya download semuanya. Kalau pakai Imam Suyuti tadi, ya ada 120. 113. Nah, kalau 113 ya. Kalau Imam Suyuti dalam kitabnya tadi Al-Akhbar Al-Mutawatirah 113. Ada 2 kitab lagi sebetulnya mungkin 200 bisa jadi ditemukan oleh ulama ini. Mungkin ulama yang lain dia sedikit dalam artian kalau kita berkaca kepada Imam Suyuti ya kurang lebih mungkin ratusan gitu ya. Tidak sampai banyak. Kontennya Kenapa? konten dari jumlah itu ada yang sama atau Konten tadi kembali kepada pembagian hadis mutawatir. Ada konten itu secara makna, secara lafadznya sama, maka namanya al-mutawatiru lafdzon wa ma'na. Bunyinya sama, maknanya sama. Apa tadi? Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Itu hadis itu redaksinya sama, yang meriwayatkan 70 lebih sahabat. Maknanya pun sama tetap. Ada yang tadi kontennya sama tapi dengan redaksi yang berbeda-beda. Seperti membahas hukuf tadi, redaksinya ada kurang lebih 100 jalur, redaksinya beda-beda. Kalimatnya beda-beda tapi maknanya sama tentang bolehnya syariat membahas hukuf. Baik, wallahu a'lam. dari 3 kitab itu maksudnya Enggak apa, benar. dari 3 kitab itu maksudnya bisa kontennya bisa sama. Oh, sama. Kayak dari Bukhari Ya, atau bisa. Atau berbeda juga Ya. mungkin dalam sisi yang membuat kitab itu berbeda gitu. Ya, sama. Bahkan yang satu yang saya sampaikan tadi, yang hadis yang man kadzaba alayya muta'ammidan itu termasuk hadis yang populer dijadikan contoh dalam kitab-kitab hadis. Contoh dari hadis mutawatir.
yang ini mustalah hadits ini sama man kalaba alaihi muta'ammidan, yang ini juga man kalaba Syekh Muhammad juga man kalaba, beberapa ada yang saya baca dia man kalaba juga. Kita buka Syekh Suyuti walaupun ada 113 tadi, hadits pertamanya man kalaba juga. Sama. Jadi kalau kontennya tadi ya sama tadi. Kontennya sama. Kenapa kontennya sama? Karena memang sudah dibukukan oleh ulama-ulama mukharij hadis dengan kata seperti itu, lafaz seperti itu. Ulama-ulama di bawah tinggal mentakrik, mencari-cari ternyata ada di kitab Bukhari bunyinya begitu. Ada di Muslim tadi bunyinya begitu. Maka kontennya memang nggak bisa jauh dari itu semua. Hasil temuannya itu, pada akhirnya sumbernya sama. Ya benar. Dan asal usul hadis mutawatir itu umumnya lebih atau pada saat seperti atau dikarenakan di mana ya? Apa misalkan Rasul sedang ngasih ceramah gitu ke berbagai sahabat, terus nanti sahabat menyebagai ini kan jadi banyak ya? Atau ke satu beliau Rasul ngomong ke satu orang, terus nanti ke satu orang, akhirnya jadi banyak gitu. Dan kalau seperti itu bukannya harusnya banyak yang khawatir Iya. dibanding yang Baik. Kalau seperti apanya satu persatunya mungkin harus dikaji satu persatu ya. Saya tidak langsung bisa memastikan. Namun apakah hadits itu disampaikan oleh Nabi dalam berjamaah ataukah orang per orang, maka ada kalanya berjamaah, ada kalanya orang per orang. Ya. Misalkan yang jelas dalam berjamaah Nabi selalu mengabsen dari sholat, Nabi mengabsen tentang fadilah bersedekah, siapa yang udah bersedekah hari ini, siapa yang udah membantu, siapa itu kan bareng-bareng. Itu disampaikan oleh kepada bareng-bareng, tapi yang meriwayatkannya nanti tetap jalurnya satu-satu. Ya. Orang mendengarnya sahabat ketika itu bisa jadi bareng-bareng. Tapi kan nggak ketemu, sahabat bertemu dengan klaster Al-Qadiyah langsung menyampaikan ke tadi ya bareng-bareng mereka kumpul terus, kan nggak begitu. Ya satu-satu dari mereka menyampaikan sampai ke lupa terus saya itu Golfat. Saya harus menjadi situ, jadi saya lupa terus kalau orchid saya banyak kenangan. Ya, satu-satu ujung-ujungnya satu-satu. Kalau menyampaikan awalnya bisa jadi bareng-bareng. Ada kalanya nanti menyampaikan ya orang per orang. Ya tentang misalkan orang yang nanya tentang apa perbuatan yang paling baik, man haqqun nas bi husni sahabati, siapa orang yang paling berhak untuk kita bermuamalah berbuat baik kepadanya, ya, umuka tsumma abu. Nah, itu kan ke orang per orang. Dan masing-masing orang ada punya potensi berbuat kebaikan berbeda-beda. Maka Nabi di antara wahyu Nabi itu bisa membaca potensi orang. Sehingga ketika memberikan nasihat sesuai dengan kondisi orang itu, dia ingin beramal yang soleh apa, ada kalanya Nabi mengatakan berwalidain, ada kalanya berjihad. Itu memang orang ke orang. Jadi kalau dari awal bisa jadi bareng ke sahabat yang banyak, ya, seperti beberapa khutbah Nabi, khutbah wada, jelas pasti kan ada yang diriwayatkan sampai sekarang kita tahu, al-yawm yawmul malhamah, dengan redaksi yang sama misalkan, jelas kan itu ada sahabat semua. Namun setelah itu apakah bareng-bareng? Ya, bisa jadi bareng-bareng dan rata-rata yang nggak bareng-bareng jarang juga orang per orang. Di situ ada sahabat Mu'adz, dia menyampaikannya dengan tabiin yang lain. Ya, jadi bisa jadi karena pemain kita lihat jalur itu satu-satu, mu'an'an atau tasalsulnya itu satu-satu. Karena tadi mendengarnya satu di atasnya mungkin bareng bisa jadi mungkin bareng. Seperti saya sampaikan ini, saya mengatakan saya ketemu Pak Rahmat itu ruh, saya udah tahu di Pak Rahmat nih. Saya udah nggak usah melihat mukanya, saya udah connect nih. Saya mengatakan Pak Iqbal kalau ketemu Pak Rahmat itu ruh. Ini bareng-bareng, tapi nyampaikannya ini ke Pak ke Pak siapalah begitu, ketemunya mungkin beda-beda. Terus nyampe ke saya, nyampe. Wallahu a'lam. Ya, siap. Saya nggak tahu sih tadi udah dibahas apa belum. Tapi kalau misalnya satu hadis itu ada 70 kali penyampaian itu
Baik, ada satu ilmu lagi. Jadi kalau orang spesialis, ada guru saya namanya Dr. Lutfi Fakullah, ketika ditanya bisa nggak mentakhrij hadis? Bicara takhrij hadis itu, kalau takhrij dalam model sekarang itu hanya mengeluarkan ini dari mana, itu udah dengan modern. Saya tadi buka tadi, Pak Syukur bilang saya punya aplikasi, walaupun pakai bahasa Arab sih memang keluar, ini dari Al-Baihaqi. Ya takhrij hadis, saya bisa mentakhrij hadis, tapi pakai cara yang gampang. Kalau lama yang dulu berarti ya buka kitabnya, dibuka, ada indeks-indeksnya, kalimat pertama. Misalkan apa tadi, naum so ini ibadah dari kalimat naum. Cari naum, kalimat yang dimulai dari kata naum. Ada di Baihaqi dan seterusnya. Namanya takhrij hadis. Mentakhrij. Nah, kalau lama dulu mentakhrij itu bukan hanya dari kitab mana. Kayak Imam Bukhari, dia mukharij mengeluarkan hadis. Tapi bukan hanya mengeluarkan dari mana ini, bukan. Dicucuk oleh dia sampai melihat kepada derajatnya. Namanya ilmu apa? Al-jarh wa ta'dil. Orang ini majruh, adil apa enggak adil? Itu ilmu berikutnya setelah seorang yang spesialis pun, kalau kata Ustaz Lutfi, saya mungkin setelah ini kira-kira 2 tahun lagi belajar ilmu jarh wa ta'dil ini, baru kemudian bisa mengatakan ini adalah sahih, ini enggak. Itu pun dari panduan ulama juga, dari panduan kumpulan ulama, komen ulama tentang fulan ini. Dan komen ulama tentang si fulan ini bisa jadi kata yang lain majruh, kata yang lain adalah adil, bisa jadi. Makanya dalam ilmu hadis juga masalah hadis, masalah derajat dia sahih, apakah dia hasan, apakah dia dhaif, itu bukan bagian dari sesuatu yang qat'i, bukan sesuatu yang pasti. Tapi itu bagian dari apa? Ijtihad, umurun ijtihadiyah. Bagian dari ijtihad. Maka bisa jadi kata ulama hadis ini sahih, bisa jadi hadis ini tidak sahih. Yang paling contoh sering kita contohkan apa? Ya kunut subuh. Ya, bagi sebagian sahih. Nabi berkunut lama, tapi subuh wa amma fi subhi falam yazal yaqnut hatta faraqa dunya. Tapi subuhnya nggak ditinggali, tetap terus kunut. Dalam satu pandangan sahih. Dalam yang lain ini kan ada potongan ini, potongannya ini menjadi dhaif. Ya, makanya nggak selesai. Nah, kita hanya manut saja. Jadi nanti ilmunya adalah ilmu al-jarh wa ta'dil, yang ulama pun nanti bisa berbeda. Karena itu bukan hal yang qat'i yang udah jelas. Sekalipun yang qat'i ini sahih, lagi-lagi ya, sering saya sebut sekalipun yang sahih nggak berarti kemudian kita langsung terang bulat-bulat. Ya, bisa jadi ada korina-korina, pendamping bagaimana memahami hadis yang ini. Ya. Allah dulu ya. Allah. Baik, kalau ada lagi Pak. Terakhir ya. Saya ingat bulan Desember kemarin diingatkan di Facebook, biasanya kalau ada memori itu ya setahun saya diingatkan pembangunan ini ya. Desember ada Haji Maman, ingat ya Allah ada gitu. Saya belum sempat juga kesana. Memori. Iya. Mari kita baca Al-Fatihah, semoga Allah ampuni dosa-dosa beliau. Amin. Ya. Ini jasa beliau luar biasa ini. Iya. Ya. Ada beliau datang, orang minggat semuanya. Ya. Jadi saya ingat kemarin di Facebook diingatkan. Ya. Al-Fatihah. Ya, sekian. Tadi saya sudah tutup ya. Baik, terima kasih Ustadz dan Bapak-bapak yang sudah memberikan pertanyaan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita sekali lagi mudah-mudahan ilmu ini bisa mengantarkan kita kepada kebaikan ya, belajar gitu. Kita tutup Bapak dan Ibu-ibu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dinikmatin. Setahun ya awal puasa. Ini kita makmurin pakai pengajian Ustaz. Iya, Mudah-mudahan nih makmurin pahalanya ke beliau juga. insyaallah. Jariah. Astagfirullah, belum dimatiin. Pesertanya kita videoin dulu.
Sekarang